Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Atika Sari, SDMT, selaku dosen mata kuliah proyeksi peta dan transformasi koordinat. Dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan juga diberi keselamatan serta kesehatan sehingga dapat bergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya Yondra Utama Krisna Buana selaku moderator akan membimbing jalannya acara pada pagi hari ini. Yang mana pada acara pagi ini akan dibahas mengenai proyeksi peta. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Auri Hamurwani, yang kedua Hoirun Fatona, yang ketiga Satrin Nisa, yang keempat Bella Aprida Yani, yang terakhir saya sendiri Yondra Utama Krisna Buana. Pendahuluan proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan rekayasa pemindahan titik-titik koordinat geografis atau geodetik, lintang, dan bujur dalam bidang dua dimensi atau pada komputer scanner, komputer screen. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh saudara saya, saudari saya, Auri Hamurwani. Kepada Auri Hamurwani dipersilahkan. Terima kasih kepada Yonka yang telah mengizinkan saya untuk membacakan dan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama ada penjelasan tentang proyeksi peta, dan ini akan dijelaskan tentang bentuk fisik bumi. Pada dasarnya bentuk fisik bumi tidak beraturan, maka perlu dibuat model matematis pada bentuk spheroid berbasis lingkaran ataupun spheroid berbasis elips. Saat proses pemindahan tidak mungkin sempurna tanpa ada kerusakan dari bentuk lengkungan bulat ke bidang datar. Akan terjadi distorsi atau perubahan pada unsur posisi gambar luas dan bentuk seperti informasi jarak di permukaan bumi, bentuk dan luas suatu unsur di permukaan bumi. Salah satu cara untuk dapat memahami bagaimana proyeksi peta dalam pengubahan sifat spasial adalah dengan memvisualisasikan berkas sinar cahaya dari pusat massa bumi ke permukaan bumi. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Syatri Nisa. Kepada Syatri Nisa dipersilakan. Terima kasih Auri atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu manfaat proyeksi peta. Manfaat yang pertama yaitu memberikan kemiripan. Dengan kata lain, proyeksi peta bermanfaat untuk menggambarkan bentuk permukaan bumi yang ditinjau dari kemiripan bentuk dan jaraknya. Yang kedua, mengetahui bentuk dan jarak. Yaitu, proyeksi peta bermanfaat untuk teknik menggambar dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, manfaat penggunaan garis bujur dan garis lintang. Yaitu, proyeksi peta dapat memanfaatkan penggunaan garis bujur dan garis lintang. Jenis-jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksinya. Yang pertama, proyeksi silinder. Proyeksi silinder sering dipakai untuk menunjukkan lokasi permukaan bumi yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Selanjutnya, proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut hanya cocok digunakan untuk memetakan wilayah kutub bumi dan tidak bisa diaplikasikan untuk wilayah bumi yang berada di jalur khatulistiwa. Yang terakhir, proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal ini adalah pemetaan wilayah permukaan bumi yang mendekati wilayah khatulistiwa atau mendekati wilayah kutub. Biasanya, proyeksi azimutal digunakan untuk memetakan wilayah benua Eropa, Amerika Utara, dan Australia.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bella. Berikutnya ada jenis proyeksi peta menurut garis karakter. Yang pertama ada proyeksi normal atau polar. Proyeksi normal yaitu sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Artinya, proyeksi normal tidak bisa digunakan pada peta skala besar. Yang kedua ada proyeksi transversal atau ekuatorial, yaitu sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Biasanya digunakan untuk memetakan dataran tinggi yang memiliki banyak macam kontur. Yang ketiga yaitu ada proyeksi miring atau obliku, yaitu sumber simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Proyeksi miring dirasa tepat karena peletakan garis karakternya tidak menutupi garis lintang dan bujur. Berikutnya ada jenis proyeksi peta. Jenis proyeksi peta azimut yang bentuknya normal, transversal, dan miring. Yang kedua ada kerucut. Yang ketiga ada silinder. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Ona. Baiklah, terima kasih. Sistem proyeksi peta itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu ada proyeksi equidistant atau jaraknya benar. Yang kedua itu ada proyeksi equivalent yang dimana atau luasnya benar. Yang ketiga itu ada proyeksi azimutal atau arahnya benar. Yang keempat ada proyeksi konform atau bentuk dan sudutnya benar. Nah, dalam proyeksi peta ini ada beberapa syarat. Yang pertama itu ada equivalent, yang merupakan syarat kesamaan perbandingan khususnya pada luas daerah yang sebenarnya dengan bentuk skala. Yang kedua itu ada equidistant, di mana syarat yang terkait dengan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Yang ketiga ada conform, yakni syarat peta harus menggambarkan sebuah wilayah dan perwilayahan yang harus sama. Dan yang terakhir itu summary. Eh, Dapat disimpulkan bahwa pembuatan peta yang tepat dan benar perlu diperhatikan proyeksinya. Peta yang baik adalah peta yang mudah dimengerti pembaca serta memenuhi syarat peta. Komponen-komponen pada peta juga harus lengkap karena dengan ini pembaca bisa dengan mudah dalam membaca peta. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudari Khorin Fatona. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.